Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang mengasihi kita. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu indah dalam kehidupan setiap kami. Kasih-Mu tidak pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan. Kesetiaan-Mu selalu tersedia bagi kami. Terkadang kamilah yang kurang setia dalam kehidupan ini. Tapi Engkau tetap setia, Engkau Tuhan yang selalu menganugerahkan semua yang terbaik dan Engkau telah buktikan itu lewat hidup-Mu yang Kau berikan bagi kami. Menyelamatkan kami, bukan hanya menebus dosa kami, tapi mengubahkan kehidupan kami, bahkan mengangkat kami menjadi anak-anak daripada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, siang ini kami percaya Engkau juga mengasihi kami. Kami sebagai satu keluarga dalam Bethesda Ministry, Kau akan sampaikan isi hati-Mu yang akan terus meneguhkan langkah-langkah hidup kami. Berbicaralah atas firman-Mu Bapa. Pakai hamba-Mu yang menjadi saluran di mana Engkau berbicara, biarlah setiap perkataan yang keluar datangnya daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan akan mengubahkan dan memperbaharui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap merenungkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Kasih tos dulu, temanmu kiri dan kanan katakan Happy Sunday. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Silakan duduk teman-teman, saudara semua. Apa kabar? Gak terasa ya, sebulan ya kita ya ketemu lagi. Kayaknya baru kemarin ya, kita dari waktu begitu cepat dan ini sudah November, bulan depan sudah Desember, Natal. Yang saya tahu nih kalau Natal kalau di Manado kasihan tuh, yang murung itu anjing sama babi, itu mereka murung udah, mereka bergumul. Apakah kami bisa melewati tahun 2025 ini apa enggak? Ya, teman-teman, tapi kenapa kita percaya kalau Tuhan percayakan nanti kita akan masuk ke tahun 2026, biarlah kita tidak boleh sama, amin. Apanya yang gak boleh sama? Ya banyak hal, pertumbuhan, kita akan pengenalan akan Tuhan, pemberian diri kita kepada Tuhan, kehidupan kita yang lebih bermanfaat untuk kepentingan kerajaan Allah harus terus bertambah, amin. Aminnya masih mencurigakan, amin. Ya bukan, nanti 2026 ada handphone terbaru apa saya harus beli, jangan yang itulah ya. Itu mah kata firman Tuhan tambahannya. Dan yang terutama itu tadi yang saya bilang, pengenalan kita akan Tuhan, kemudian juga pemberian diri kita untuk memberikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan bagi kepentingan kerajaan, itu ini harusnya lebih besar. Setuju? Kayaknya gak setuju nih, kayaknya lebih suka handphone tipe terbaru ini ya. Oke, hari ini saya mau ajak kita merenungkan sebuah kebenaran, silakan PPT. Nah coba lihat gambar di depan itu ada tulisan apa? Pernah ngalamin ini, gak ada tulisannya mungkin tapi ya tiba-tiba jalan buntu. Pernah bawa kendaraan, motor, mobil dan pikir kita ada jalan gak taunya jalan buntu. Kalau zaman sekarang Maps udah pinter, Maps tidak akan pernah mengarahkan kita ke jalan buntu. Kecuali memang kalau tujuan kita ya memang ada di jalan buntu. Tapi Maps yang normal dia tidak akan membuat kita sampai ada di jalan buntu. Tapi dulu-dulu waktu belum ada Maps kita kerap mengalami hal di mana ternyata jalan buntu. Dan terpaksa kita harus balik lagi. Kalau bawa motor mungkin lebih mudah, tapi kalau bawa mobil terus jalannya sempit, waduh mundurnya harus hati-hati, gak ada jalan untuk kita berputar. Nah, tahukah teman-teman bahwa kalau dalam perjalanan saat ini, perjalanan real, jalan buntu kita bisa lihat dari Maps. Tapi kalau kehidupan, kita juga bisa loh mengalami yang namanya jalan buntu dalam kehidupan. Kita gak tahu lagi harus buat apa yang harus kita lakukan. Makanya saya kasih tema hari ini, gimana sih nextnya? Nextnya yang ini atau yang tengah benar ya? Ketika hidup terasa buntu. Coba lihat wajahnya kiri dan kanan, ada nggak wajah-wajah yang lagi buntu? Nggak tahu harus buat apa? Nah, banyak kalau lihat dan kiranya kita juga sama bilang ya. Kalau memang lagi sama, tapi kalau dari wajah-wajahnya sih sini kayaknya masih jauh dari kebuntuan. Amin. Mencurigakan lagi ngalamin Pak, memang buntu banget kayaknya. Oke, berarti ini cocok. Yuk kita lihat dasar firmannya dari Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 43 sampai 44. Saran saya baca semua kisah ini cukup panjang karena kisah ini didahului dari kisah seorang Yairus yang anaknya sakit, tapi ini kisah yang kemudian juga ada di tengah-tengah tapi menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita baca Lukas 8 ayat 43 sampai 44. Baca sama-sama 2 ayat saja. Yang baru akan kita baca baru 2 ayat, masih ada 75 ayat lagi di belakang. Enggak, bercanda. Yuk baca sama-sama 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya
Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Kita tahu bahwa Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 44 ini sebenarnya, loh kok malah back ya guys? Oke, yang ini kan ya? Sorry, oh harus ke kanan, oke. Atau bisa bantu saya aja di belakang? Nah ini latar belakang kan sebenarnya, next bisa? Perempuan ini, nah ini latar belakangnya, kok bisa sih? Atau coba tolong ya. Latar belakang daripada kisah ini tuh gini, jadi wanita yang sakit pendarahan ini wanita sakit pendarahan ini kita tahu ya, wanita-wanita biasa alami setiap bulannya. Apa ini dia? Menstruasi. Nah masalahnya dia bukan cuma tiap bulan, tapi dia ngalamin ini selama 12 tahun. Teman-teman yang wanita pasti tahu, saya gak mungkin tanya ini ke Brother Samba, gak mungkin karena dia gak ngalamin. Tapi yang wanita pasti ngalamin kalau datang masa-masa ini, itu masa-masa yang gak enak, betul ya? Kadang-kadang bisa hormonnya berubah, moodnya berubah, jadi ada hal-hal yang kayaknya gak enak lah, gak asik lah. Bahkan orang-orang sekelilingnya juga ngalamin. Nah wanita ini bukan cuma sebulan sekali, tapi 12 tahun, ya ampun. Coba next, tolong diterusin aja semuanya. Karena ada banyak poin-poin di bawah. Nah perempuan ini, persoalannya 12 tahun ini dia tuh bukan hanya ngalamin sakit secara fisik karena 12 tahun pendarahan gak berhenti-berhenti. Tapi dia ngalamin ini nih, keterasingan sosial sama spiritual. Apa maksudnya? Jadi gini, pada waktu itu di zaman itu menurut hukum Taurat Imamat 15 tadi, kalau teman-teman lihat gak usah dibuka ya, dilihat aja, bisa dicatat boleh, Imamat 15 ayat 25 sampai 27. Jadi gini, ada aturan pada waktu itu kalau seorang perempuan lagi menstruasi itu dianggap najis dalam pemahaman orang Yahudi pada waktu itu. Nah kalau sebulan sekali dan ngalaminnya misalnya biasa berapa lama? 5 hari ya? Seminggu lah paling lama, oke. Mengasingkan diri dulu di rumah, gak boleh kemana-mana, gak boleh berinteraksi. Nanti kalau sudah lewat dia bisa berinteraksi lagi. Tapi karena wanita ini 12 tahun pendarahan, 12 tahun mengalami menstruasi, jadi dia dianggap najis selama 12 tahun, bayangkan. Jadi bukan cuma sakit fisik yang dialami, tapi sakit sosial karena dia gak bisa berinteraksi. Bukan hanya bahkan dengan keluarganya pun jangan-jangan gak boleh. Karena orang Yahudi pada waktu itu benar-benar mereka saklek banget terhadap yang namanya hukum Taurat. Bukan cuma secara sosial, saya bilang secara spiritual. Kenapa? Karena dia gak boleh ke bait Allah, dia gak boleh ibadah. Jadi pada zaman dulu wanita kalau menstruasi itu gak boleh ibadah di bait Allah. Karena sekali lagi dianggap najis, kasihan banget ini. Dia benar-benar terisolasi dari komunitas, keluarga, bahkan juga untuk dia beribadah kepada Tuhan. Jadi next kita lihat slide selanjutnya. Jadi wanita yang 12 tahun ini apa sih gambarannya apa? Dia udah coba loh segalanya. Tadi yang kita baca sama-sama. Kalau di Markus 5 ayat 26 di kitab Injil yang lain dibilang begini. Wanita ini telah menghabiskan seluruh miliknya. Untuk apa? Dia telah mencoba upaya untuk bisa sembuh. Dia udah pergi ke semua tabib. Udah habis semuanya 12 tahun. Tapi gak ada yang bisa menyembuhkan. Nah ini gambarannya apa sih untuk wanita ini dan juga untuk setiap kita. Kita mungkin gak ngalamin sakit pendarahan selama 12 tahun. Kita mungkin gak ngalamin sakit selama 12 tahun seperti wanita ini. Tapi jangan-jangan gini, ada kebuntuan dalam kehidupan kita. Ya mungkin kita telah mencoba berbagai cara. Nah gambaran daripada ini itu pertama nih, ketidakberdayaan manusia di hadapan penderitaan. Ada penderitaan-penderitaan yang gini teman-teman, kita lagi gak berdaya menghadapi itu. Saya gak tahu harus gimana lagi, pokoknya saya benar-benar gak berdaya, sama seperti wanita ini. Bukan cuma itu, yang kedua, kita harus mengakui, next, ada keterbatasan dari sistem dunia ini. Untuk apa? Kalau wanita ini bicara untuk dia bisa memberikan kesembuhan yang sejati buat dia. Tapi buat setiap kita harus mengakui loh teman-teman bahwa dunia ini terbatas, sistem dunia ini terbatas ketika kita diperhadapkan sama yang namanya kebuntuan. Kita boleh pakai segala upaya, segala cara. Tapi bisa kalau emang lagi benar-benar buntu, terbatas memang dunia ini. Dan yang ketiga, gambaran daripada kisah ini juga satu sisi dari dua hal yang tadi kita bahas. Ada kebutuhan mutlak terhadap begini, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Teman-teman harus meyakini bahwa dalam setiap kebuntuan, sama seperti wanita ini kita tahu kisahnya yang sudah kita baca, sakitnya sembuh pada waktu dia jubah daripada Tuhan Yesus.
Dengan kata lain begini, percayalah teman-teman, di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah situasi hal yang keterbatasan dari dunia ini, buat setiap saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, ada yang namanya kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, ada yang namanya anugerah Tuhan yang apa? Melampaui segala batas. Itu tersedia buat kita. Dengan kata lain, dalam setiap kebuntuan yang kita hadapi, ada anugerah Tuhan buat kita. Aduh, yesnya cuma Kak Ella doang, yang lain gak yes kayaknya. Yes, ada anugerah Tuhan kok, percayalah. Kalau Kristus sudah diberikan, dasarnya itu loh teman-teman. Dasar teman-teman gak boleh bilang, enggak lah kalau kayak dianya, kayaknya Tuhan sayang sama dia. Kalau saya kayaknya enggak deh. Enggak, semua kita disayang sama Tuhan. Kenapa? Kristus telah mati di atas kayu salib buat setiap kita. Semua kita disayang sama Tuhan. Anugerah Tuhan bukanlah sesuatu yang kemudian begini, kayaknya susah banget untuk saya dapatkan. Enggak, anugerah Tuhan sudah tersedia bagi kita. Tetapi ada tetapinya nih. Tetapinya apa? Yuk coba kita lihat yuk bagaimana wanita ini ngalamin kesembuhan. Akhirnya kebuntuan yang dia hadapi, dia bisa keluar dari kebuntuan itu. Nah ada pelajaran iman nih, 3 pelajaran iman dari perempuan yang 12 tahun pendarahan supaya begini. Pada waktu kita mengalami kebuntuan seperti wanita ini, nggak tahu saya kebuntuan yang lagi kita hadapi dalam area apa. I don't know, tapi percayalah bahwa ada pelajaran iman dari wanita ini yang bisa kemudian kita hidupi, yang bisa kemudian kita percayai, yang bisa kita praktekkan. Yang pertama, baca poin yang pertama 2, 3. Buntu bukan berarti berakhir. Mungkin bagi kebanyakan orang pada saat itu bisa jadi wanita ini pun mungkin berpikir udah selesai. Seluruh harta udah habis. 12 tahun ya ampun. Itu lama banget pendarahan terus menerus. Dia pasti lemes. Tapi kabar baiknya, Injil itu kabar baik. Waktu dia dengar Tuhan Yesus mau lewat, ternyata bukan hanya Sakeus yang dengar Tuhan Yesus lewat, kemudian pengen lihat orang seperti apakah Yesus, tapi wanita ini keren nih. Dia gak menganggap bahwa kebuntuannya itu berakhir. Dia kemudian tahu, oh ada Yesus yang katanya sanggup menyembuhkan, yang berkuasa itu. Dalam prinsipnya dia, saya yakin bahwa buntu dari kisah ini bukan berarti berakhir. Coba kita lihat di penjelasan selanjutnya seperti apa. Teman-teman, selama 12 tahun perempuan ini ngalamin loh yang namanya penderitaan, penolakan. Next, kita tolong. Rasa malu, tapi gini kabar baiknya dia gak menyerah. Nah gimana dengan setiap kita? Waktu kita hadapi kebuntuan, apakah kita menyerah? Waktu kita hadapi penolakan, gak tahu dari hal-hal yang kita hadapi lah. Entah dalam keluarga, entah dalam komunitas, kita alami semua ini. Penderitaan, penolakan, rasa malu, apakah kita mau menyerah? Apakah gini loh, buat saya refleksinya begini. Kita masih percaya gak sih kalau Tuhan bekerja? Walaupun semuanya udah buntu, mustahil kayaknya. Tapi kita masih percaya gak? Nah wanita ini kabar baiknya dia masih percaya loh. Dari mana saya tahu dia masih percaya? Asal ku jama jubahnya, aku pasti sembuh. Emang ada yang pernah bilang ke dia, kalau siapa yang jama jumbai daripada Tuhan Yesus pasti sembuh. Gak pernah ada kisah sebelumnya. Emang yang pegang jubah Tuhan Yesus cuma wanita ini doang? Guys, apa cuma dia? Banyak banget, tapi kenapa yang lain nothing happen? Apa hubungannya dengan setiap kita? Semua orang pasti mengalami banyak kebuntuan dalam area kehidupannya. Yakin saya, pasti paling tidak ada satu area kehidupan. Betul teman-teman? Ini gimana nih? Mungkin keuangan, mungkin kesehatan. Apa lagi brother? Kebuntuan dalam hal apa ini curhat nih kayaknya. Oh mungkin pegadaian, mengatasi masalah. Jatuh tempo, banyak hal gitu loh. Ya kita lihat dulu next selanjutnya gini loh. Aplikasinya gini nih, aplikasi ini penting nih di poin yang pertama. Yang pertama di aplikasinya adalah gini, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa begini, Tuhan diam waktu kita mengalami kebuntuan. Oke? Sekali lagi ya, jangan kalau aplikasi buat saya dan saudara teman-teman kita semua, jangan buru-buru simpulkan, nih Tuhan udah diem nih. Buktinya saya ngalamin kebuntuan. Jangan loh aplikasi. Jangan kita berpikir seperti itu. Jangan langsung simpulkan seperti itu. Jangan-jangan ini nih, ini jadi tempat untuk kita lagi melatih iman kita.
Kisah wanita yang sakit pendarahan ini kan menjadi sebuah cerminan buat setiap kita bahwa di tengah-tengah kebuntuan yang kita alami, justru jangan-jangan iman kita lagi dilatih. Kalau wanita ini bisa bilang, asal ku jamah jubahnya aku pasti sembuh. Bisa gak kita berkata begini, asal aku datang sama Tuhan, pasti kebuntuanku dalam hal ini pasti bisa diberesin oleh Tuhan. Ada anugerah Tuhan. Bisa gak kita berkata begitu? Pada waktu kita buntu itu bukan berarti semuanya berakhir, bukan berarti Tuhan diam. Jangan-jangan Tuhan lagi latih iman kita. Nah, aplikasinya apa lagi nih di poin pertama ini? Ternyata gini teman-teman, yuk kita alihkan fokus kita dari kenapa sih ini terjadi? Kadang-kadang kita, Tuhan kenapa Tuhan? Saya udah melayani Tuhan, saya udah bertobat Tuhan. Dulu saya hancur-hancuran, dulu saya parah banget dan saya memutuskan untuk mulai melayani Tuhan. Tapi kenapa saya alami kebuntuan? Jangan-jangan begini, jangan kita perlu gantilah cara berpikir kita dari kenapa ini terjadi menjadi ini teman-teman. Tuhan lagi mau membentuk apa sih dalam saya? Jangan-jangan Tuhan lagi bentuk pengenalan kita akan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan lagi bentuk gini, iman kita yang tadinya iman yang biasa-biasa, iman agamawi menjadi sebuah iman yang relasional sama Tuhan. Iman karena hubungan, bukan karena gini, oh saya beriman karena saya orang Kristen. Enggak, saya beriman karena saya ngalamin Tuhan. Seperti wanita ini. Yang lain orang-orang yang sakit pada waktu itu, mereka hanya bisa melihat Tuhan menyembuhkan banyak orang. Mereka mungkin juga pegang, tapi cuma pegang biasa. Saya masukkan sebentar di poin ketiga. Beda sama wanita ini. Orang Kristen udah banyak. Saya yakin bahkan di Tangsel pun, bahkan salah satu di Banten ini kan yang banyak Kristen juga Tangsel. Di Indonesia taruhlah, di tengah-tengah jumlah orang yang non-Kristen yang lebih banyak. Tapi orang Kristen juga lumayan banyak. Tapi orang Kristen yang benar-benar gini loh teman-teman. Orang Kristen yang benar-benar punya hubungan dengan Tuhan. Yang mengenal Tuhannya, yang mengalami Tuhannya, itu enggak banyak. Nah, kita ada di Kristen yang mana? Coba tanya kiri kananmu, kamu Kristen yang mana? Kristen agama atau Kristen karena mengenal Tuhan? Nah, Tuhan mau kita, yuk kita punya hubungan dengan Tuhan yang membuat kita menyadari bahwa buntu bukan berarti berakhir. Yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita pelajari? Yang kedua adalah gini teman-teman. Baca sama-sama yuk, next. Baca sama-sama poin yang kedua, 2, 3, belum, next. Nah, ini yang 2, 3. Iman sejati itu apa? Bergerak, bukan nunggu. Tadi saya bilang ada banyak orang yang pada waktu itu juga melihat kok Tuhan Yesus lewat. Jadi kan gini, Tuhan Yesus dalam perjalanan ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anak daripada Yairus. Itu tuh kalau teman-teman baca konteksnya. Tapi ada wanita yang kemudian sakit pendarahan yang bilang, asal ku jamah jubahnya aku pasti sembuh. Dia nggak nunggu gitu loh. Dia nggak seperti yang lain. Oh kira-kira abis Tuhan Yesus menyembuhkan anak Yairus, bisa nggak ya Tuhan Yesus sembuhkan saya? Dia enggak. Dia lakukan, dia datang asal ku jamah, dia datang mendekat sama Tuhan. Jadi perempuan ini nggak nunggu Yesus datang tapi dia mendekat. Sama dalam hubungan dengan setiap kita. Yuk coba kita lihat next. Next. Aplikasinya apa sih? Wanita ini tuh nggak tunggu nanti. Nantilah saya kira-kira kalau dekat sama Tuhan, jangan-jangan waktu Tuhan Yesus lihat saya, dia tergerak oleh belas kasihan karena terbanyak begitu. Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan sehingga Tuhan Yesus sembuhkan. Tapi wanita itu aktif loh. Dia berani untuk melangkah. Kira-kira gini teman-teman. Kalau kita berkata dalam setiap kebuntuan yang kita hadapi, bisa gak kita punya sebuah iman begini? Saya akan datang sama Tuhan. Sekalipun mungkin kelihatannya mustahil. Sekalipun hasilnya belum kelihatan. Tapi saya percaya waktu saya datang sama Tuhan, gak mungkin Tuhan akan tutup mata. Gak mungkin Tuhan akan tinggal diam. Coba baca Alkitab baik-baik. Adakah orang yang datang sama Tuhan dan Tuhan tidak lakukan sesuatu? Tuhan selalu lakukan sesuatu. Kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ada banyak kisah disampaikan bahwa begini. Orang yang kemudian datang, memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Datang bukan cuma sekedar datang, tapi datang dengan sebuah keyakinan iman, kepercayaan. Itu terjadi sesuatu. Jangan sampai jadi kayak di Nazaret. Udah datang Tuhan Yesus yang datang, ini di Nazaret nih kalau teman-teman baca di kisah yang lain. Enggak banyak terjadi apa-apa. Kenapa? Hati Tuhan mau.
melakukan sesuatu di Nazaret. Tapi kesembuhan sedikit sekali terjadi kecuali Tuhan Yesus tumpangkan tangan. Padahal biasanya juga gak perlu itu kesembuhan terjadi. Karena mereka gak percaya. Guys, hati-hati loh. Itu gambaran kekristenan kita. Orang Kristen saat-saat ini banyak mungkin yang oke, saya percaya Tuhan. Oke, saya mau datang sama Tuhan. Tapi benar gak? Iman kita benar-benar adalah ini. Saya percaya Tuhan sanggup lakukan sesuatu. Saya yakin Tuhan tidak akan tinggal diam. Coba senggol sedikit kiri kananmu terus bilang begini, woi, iman sejati itu bergerak bro, bukan menunggu. Kemudian coba kita lihat dulu yuk, next lagi, selanjutnya, next lagi. Nah mungkin gini loh, tindakan iman yang kita lakukan dengan dalam kebuntuan kita, itu kayaknya sederhana. Kita berdoa, mengampuni, menabur kebaikan, atau bahkan meminta maaf. Kalau kebuntuannya misalnya terjadi karena hubungan-hubungan yang rusak atau apa. Hei, iman itu juga begini loh. Waktu kita berdoa, waktu kita datang say sorry, minta maaf. Waktu kita datang kemudian untuk bahkan kita memutuskan untuk mengampuni orang tersebut. Itu tindakan iman. Ada banyak pemulihan terjadi. Misalnya contoh kebuntuan dalam hal relation, dalam hal hubungan. Ada banyak kebuntuan itu akhirnya dihancurkan ketika kita memutuskan, saya akan mengampuni. Kebuntuan itu bukan hanya bicara soal keuangan kan, tapi bisa aja soal hubungan. Waktu saya memutuskan, saya mengampuni. Mujizat terjadi. Tuhan bekerja di dalamnya. Karena buat saya, mengampuni itu adalah sebuah tindakan iman. Ada orang yang bergumul banget sama yang namanya pengampunan. Saya ajak yuk teman-teman komunitas Bethesda, please jangan bergumul di area itu. Itu area yang seharusnya mengalir dalam kehidupan kita dengan mudah. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tapi karena kasih Tuhan telah memenuhi kita. Karena kenapa? Kita adalah orang-orang yang selalu disediakan pengampunan oleh Tuhan kita. Amin. Dasar itulah karena saya sudah ngalamin pengampunan, maka saya pun adalah orang-orang yang tidak sulit untuk melepaskan pengampunan kepada siapapun. Amin. Mencurigakan lagi kan aminnya, amin. Nah, berikutnya apalagi aplikasinya yang berikut. Ternyata gini, jangan tunggu situasi sempurna teman-teman, ya ampun. Jangan tunggu nantilah kalau udah itu baru saya kemudian memutuskan untuk percaya, baru saya kemudian memutuskan untuk mengampuni. Jangan tunggu, mulai dari langkah kecil. Karena justru Tuhan bekerja. Waduh, misalnya nih kebuntuan dalam hal hubungan. Kita mulai berdoa terhadap orang tersebut. Tuhan, aku mengampuni orang ini. Tuhan, aku mengasihi orang ini. Tuhan tolong. Itu kan langkah kecil banget kan. Gak usah tunggu. Ya kalau dia balas WA saya, kalau dia udah gak blokir saya, oh baru. Gak usah tunggu gitu. Amin. Gak usah tunggu gitu. Siapa suruh dia blokir saya? Gak usah tunggu gitu guys. Mulai dari langkah kecil, pray Tuhan. Tuhan tolong, saya gak tahu caranya. Tapi saya tahu kebuntuan dalam hal hubungan yang saya alami, Tuhan sanggup untuk mengerjakannya. Jadi ingat, yang pertama, buntu itu bukan berarti berakhir. Yang kedua apa? Iman sejati itu bergerak, bukan nunggu. Kalau engkau berkata bahwa engkau percaya, yuk seperti wanita ini melangkah. Dia yang mendekati Yesus. Makanya waktu dia mendekati, poin yang ketiga di next. Nah ini nih poin yang ketiga. Next brother. Baca sama-sama, 2, 3. Yesus mengenal sentuhan iman dari wanita ini. Next lagi. Yesus berhenti loh, ditanya begini, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya bilang, Tuhan banyak banget yang jamah Tuhan. Ini orang banyak banget, Tuhan nanya lagi siapa yang jamah. Tuhan bilang, ini beda. Ada energi yang mengalir kalau di kisah yang lain. Ada kuasa yang mengalir. Karena begini, wanita ini dia waktu memegang jubah dari Tuhan Yesus bukan cuma sekedar pegang doang. Dia pegangnya tuh ada sebuah keyakinan iman di dalamnya. Benar-benar waktu dia ngomong asal ku jamah jubahnya aku pasti sembuh. Ternyata iman yang mungkin dianggap sederhana ini. Ternyata itu menarik perhatian Tuhan. Sama buat setiap kita teman-teman. Percayalah begini yuk. Waktu kita memutuskan untuk datang sama Tuhan. Di tengah kebuntuan apapun. Entah itu masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah hubungan. Apapun kebuntuan yang lagi kita alami. Bahkan mengenai masa depan kita. Ini gimana nih masa depan gue nih?
Kayaknya madesu kata dunia ini. Teman-teman tahu apa madesu? Kata dunia ini. Kata dunia ini apa? Tapi tahu apa kata Tuhan? Nggak tahu ya? Saya kasih tahu apa kata Tuhan. Hari depan yang penuh harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai dia, mengenai mereka, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Madesu itu kecelakaan. Tapi Tuhan rancangan bagi kita damai sejahtera. Hari depan yang ada harapan, penuh harapan. Jadi madesu buat saya yakin gak ada dalam kehidupan setiap kita. Hari depan yang penuh dengan harapan yang ada dalam kehidupan setiap kita. Biarlah ini yang kita pegang, teman-teman. Jangan lihat latar belakangmu. Jangan lihat kondisimu saat ini. Tapi lihat dan percayai apa kata Tuhan. Mau percaya kata Tuhan atau kata dunia ini kita madesu? Kata Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yuk. Coba kita lihat lagi. Refleksinya apa sih teman-teman? Refleksi next. Nah ini nih refleksinya penting banget buat setiap kita yuk. Kita datang, makanya gini ya, jangan datang kepada Tuhan menjadi sebuah kebiasaan doang. Hari Minggu, kalau Tuhan Yesus belum datang pada kali yang kedua, kita akan ibadah lagi. Atau dalam sepanjang minggu ini, kalau Tuhan Yesus belum datang pada kali yang kedua atau kita belum dipanggil Tuhan, teman-teman akan melayani, entah di lapas. Ada jadwal lapas sepanjang minggu ini? Ada 4 bahkan. Tuhan bilang sibuk juga ya kalian ya. Ada 4, luar biasa. Tapi pertanyaannya gini, jangan lakukan itu karena kebiasaan. Tapi begini, karena kita tahu kita lagi mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Terakhir teman-teman, apa sih aplikasinya yuk dengan Yesus pengenal sentuhan iman ini? Yuk kita lihat yuk, next brother. Lagi, yang pertama yuk aplikasinya yuk. Datang sama Tuhan dengan apa? Hati yang jujur. Jangan terbiasa dengan yang namanya rutinitas rohani. Tuhan Yesus pada waktu itu menyembuhkan orang dalam sepanjang 3,5 tahun itu, dan Tuhan Yesus tuh gak jauh-jauh, dia hanya di sekitar Galilea atau Yudea, 2 itu aja, paling banyak di Galilea. Jadi kisah Tuhan Yesus, wah itu semua orang udah pada tahu, makanya kan orang jadi kenal siapa Yesus itu. Wah keren banget ini. Makanya ada seorang perwira yang dia punya hamba sakit, dia dengar tentang Tuhan, dia sampai bilang, Guru engkau gak perlu datanglah ke rumahku, kau berkata sepatah kata hambaku pasti sembuh. Itu karena orang udah tahu betapa hebatnya. Tapi yang luar biasa waktu Tuhan Yesus datang perjalanan ke rumah Yairus, kok cuma wanita ini aja yang sembuh. Karena yang lainnya anggap itu udah sebuah rutinitas, Tuhan pergi menyembuhkan. Sama dalam kebuntuan-kebuntuan yang banyak dialami oleh orang-orang Kristen saat-saat ini. Kita ada di kelompok yang mana? Terjebak dengan situasi, rutinitas, atau kita percaya bahwa begini, selalu ada pertolongan Tuhan di tengah-tengah situasi kebuntuan yang kita alami. Lagi next, aplikasinya apa lagi yuk. Buka hati teman-teman, yuk kita berdoa. Mungkin doa kita kata-katanya gak indah. Ada orang takut kalau disuruh berdoa. Kenapa? Saya gak bisa berdoa. Loh kenapa kamu gak bisa berdoa? Kata-kata saya gak bisa susun. Gak usah susun, kau nangis aja, Tuhan udah ngerti. Ada kan orang kalau berdoa nangis dulu. Tuhan. Ya udah. Kalau mungkin seperti itu, ya walaupun saya ajak teman-teman di Bethesda Ministry juga harus tahu ya, supaya bisa untuk berdoa. Tapi kalau toh itu engkau cuma bisa nangis, kabar baiknya kan Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Jujur aja, Tuhan, saya nggak pintar untuk mengatur kalimat-kalimat doa saya, tapi saya yakin Tuhan bisa tolong saya. Mungkin kita gugup, Tuhan, tolong saya. Mungkin kita gagap kalimat itu, tapi dengan hati yang tulus, hati yang jujur. Gak perlu kata-kata yang indah, Tuhan sanggup untuk bekerja. Amin. Apalagi sih aplikasi yang terakhir teman-teman. Nah, saat dunia tidak mengenali air mata kita, Yesus apa? Yesus kenal, bukan cuma kenal tapi apa? Yesus menanggapi. Makanya saya yakin waktu-waktu wanita ini, ingat ya,
Guys, waktu dia memutuskan untuk menyentuh jumbai jubah dari Tuhan Yesus, jangan lupa dia masih pendarahan. Jangan lupa dia masih, najis karena masih pendarahan. Kalau ketahuan hukumnya tahu apa? Dirajam dengan batu sampai mati. Tapi wanita ini tahu banget begini, yang saya dengar, yang saya tahu, Yesus itu bukan cuma berkuasa, tapi penuh dengan kasih. Pertanyaannya teman-teman Bethesda Ministry, saudara-saudara saya yang saya kasihi, apakah kita kenal Tuhan sebagai Tuhan, hanya Tuhan, atau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih? Apa yang membuat kita ragu untuk datang sama Tuhan? Apa yang membuat kita ragu? Nothing. Kalau tidak ada, yuk kita sama-sama datang sama Tuhan. Jamah jumbai daripada Tuhan Yesus. Karena terakhir yang saya mau bilang, baca sama-sama 2, 3. Yuk percaya kita iman di dalam Tuhan, tidak ada kebuntuan. Kadang-kadang kita juga gak tahu, guys. Terus caranya gimana? Ya gak tahu. Kalau teman-teman tanya saya caranya gimana supaya benar-benar jelas, gak bisa. Saya juga gak bisa rumus. Karena bukan cuma teman-teman, saya juga ngalamin kebuntuan dalam banyak area. Saya juga gak tahu, tapi yang saya percaya dalam Tuhan tidak ada kebuntuan. Selalu akan tersedia jalan. Selalu Tuhan akan siapkan jalan buat setiap kita. Yang percaya katakan hati-hati waktu jangan sampai keluar angin di belakang. Oke? Saya selesai guys, teman-teman, mari kita bangkit berdiri yuk. Kita datang berdoa sama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ingat kesimpulannya, yang pertama, kebuntuan itu bukan berarti akhir. Oke? Selalu tersedia pertolongan Tuhan. Yang kedua, iman sejati selalu bergerak. Gak boleh pasif menunggu. Yang terakhir, Yesus kenal setiap sentuhan iman kita. Jangan pikir Yesus gak kenal, Yesus tahu. Yuk kita datang.